Nah, di sini akan saya sampaikan kondisi kurikulum vitae dari Pak Purwo. Beliau ini alumni dari Unpad, ilmu pengetahuan alam, sudah lama sekali beliau. Pengalaman di ngurusi industri coklat itu di General Food Industry 84, Production Director di Food Industry di tahun 84 sampai 89, sempat juga di US dan pernah juga di Australia, saya pernah melihat seperti itu. Kemudian menjadi Managing Director di PT Seres, yaitu pada saatnya saya pernah diundang ke sana dan beberapa kali menjadi dosen tamu di Unpad, ITB, dan UGM tentunya. Nah, seperti kita ketahui bahwa alkalisasi ini merupakan suatu tahapan yang penting di dalam mengembangkan warna dan aroma dari bubuk nantinya. Ya. Kemudian tentunya kegiatan ini bisa dilaksanakan kalau tidak tahu pernah mempelajari itu bisa untuk nibnya, bisa untuk liquornya, mau bisa untuk bubuknya. Nah, mari kita dengarkan pemaparan pengalaman Pak Purwo di dalam melakukan alkalisasi dari coklat, biji coklat ataupun yang lainnya selama kurang lebih 1,5 jaman lah gitu, Pak Purwo. Nanti ada kita berikan waktu untuk diskusi setengah jaman begitu. Monggo Pak Purwo, waktunya. Sebentar, mohon maaf. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu semuanya di UGM. Selamat pagi, Pak Purwo. Mohon maaf, boleh difoto dulu, Ci? Ini ya. bantuannya. Ini Mbak Dian atau? Ya sudah, Mbak Mani ambil aja gitu, Mbak. Ini karena saya belum bisa ambil karena screen saya. Oke. Mohon bantuannya. Ya. Permisi, saya yang bantu fotokan ya, Bapak Ibu. Iya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Yeah. Silakan. Monggo Pak Purwo. Ya. Waktunya. Ya, ini kita mulai saja ya. Yeah. Alkali proses ya. Teruskan ya. Ini gambar aja kalau biji kakao ya. Teruskan. Ini daftar literatur yang mungkin penting bagi Bapak Ibu untuk referensi. Saya tuliskan literatur-literatur yang bisa dipakai dan yang penting sekali mensupport apa itu alkalisasi proses di dalam kakao ya. Terus kan ini masih literatur juga ya. Saya kumpulkan ya dan saya berikan referensinya untuk bisa dicari ya. Teruskan please. Ini masih literatur juga terus ya. Nanti bisa dilihat ya. Ya, ini kita mulain ya. Jadi pembahasan alkali proses kita ini, yang hari ini kita akan bicarakan, kita bagi dalam 3 bagian besar, yaitu 1, pengantar proses alkalisasinya, kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada nib kakao pada waktu alkalisasi ini, yaitu kelarutannya, warnanya, dan flavornya yang berubah, dan bagian ketiga yang penting yaitu teknik alkalisasi prosesnya yang dilakukan di industri, yaitu alkalisasi dalam nib kakao, alkalisasi dalam masa kakao, alkalisasi dalam cake kakao ya. Ini 3 bab ini penting untuk kita bahas bersama. Yang keempat kesimpulan yang bersama ya. Proses alkalisasi sudah ketahui adalah proses penambahan alkali yang dilakukan pada nib
atau masa atau cake kakao. Tujuannya itu menaikkan pH, menciptakan warna dan rasa tentunya, dan memperbaikan kelarutan produknya. Ini proses dikembangkan sudah lama sekali dan dimulai dengan tahap yang sangat sederhana sampai menjadi kompleks. Nanti saudara bisa melihat dalam presentasi ini yang saya berikan ya. Ini sekedar gambaran ya, teman-teman saya dulu waktu di negeri Belanda, ini Kattenberg ini yaitu dari direktur daripada teknik dari Desan, Kakao Desan waktu itu sekarang udah diganti namanya apa itu, pabrik kakao terbesar dulu ya di dunia ya. Kattenberg ya. Teruskan please. Kedua Dr. Meersing ya. Ini banyak menulis juga ya. Ini adalah dari Desan ya. Terus dan inilah fotonya Van Houten, orang yang namanya Van Houten yang pertama kali menciptakan masa alkalisasi ya. Terus Van Houten ini lahirnya 1801, meninggal 1887. Dia sarjana kimia dan membuat coklat pabriknya sendiri ya. Yang pertama kali yaitu dia mengalkalisasi masa kakao dan dipres, presnya sederhana, fat content-nya hanya bisa sampai 23-26% fat. Dia mulai dari masa kakao ya. Kakao dibuat menjadi bubuk kakao Van Houten yang pertama di dunia dan dipatenkan selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu hanya dia yang boleh membuat bubuk kakao, setelah itu bebas ya. Ini adalah macam-macam alkali, karbonat, bikarbonat, hidroksida, potasium karbonat, natrium bikarbonat, lain-lainnya, potasium, sodium, amonium, magnesium ya. Dan oksidanya ini magnesium oksida ya. Ini adalah alkali yang bisa dipakai di dalam proses alkalisasi kakao. Nah, kita mulai bab kedua yaitu apa yang terjadi pada waktu proses alkalisasi itu ya. Yaitu nanti kita akan bicara satu kelarutan kakao yang berubah, warna kakao yang berubah pada waktu alkalisasi, dan flavor kakao. Ini tiga hal ini penting sekali yang terjadi di proses alkalisasi ya. Kelarutan kakao. Dari sejak semula, sebelum diketemukan pembuatan bubuk kakao Van Houten, kita sudah berusaha bagaimana bubuk kakao dapat dibuat dan dibuat larut dalam air sehingga mudah merasakan kakaonya. Tapi sampai sekarang pun bubuk kakao sendiri tidak bisa dibuat kelarutan 100%. Jadi yang kita bicarakan ini, bubuk kakao ini tidak, kakao tok itu tidak mungkin larut 100% ya. Kelarutannya jauh lebih baik saja yang bisa dilakukan. Yaitu dengan alkalisasi ini, maka kelarutannya akan lebih baik dibandingkan kakao natural yang tidak dialkalisasi. Inilah kelarutannya. Tentunya dengan instantizing juga berubah ya. Tapi dari kakao sendiri tidak mungkin larut 100% sehingga tidak ada endapannya. Hanya perbaikan kelarutannya. Nah, daya larut supaya lebih baik bagaimana? Yaitu pertama alkalisasi. Yang dikembangkan membuat daya larut bubuk kakao akan menjadi lebih baik. Karena pembentukan selama ikatan ester dan hidrolisa dinding sel dari biji kakao oleh larut alkali. Jadi daya larutnya menjadi lebih baik alkalisasi ini karena ada pembentukan kimiawi ikatan ester. Ya. Juga selanjutnya dengan proses alkalisasi dan memakai suhu yang lebih tinggi, waktu pencampuran lebih baik dengan pemberian tekanan, memperbaiki kelarutan bubuk kakao akan lebih baik kelarutannya. Sekarang kelarutannya sudah selesai, sekarang warna ini pentingnya. Selama fermentasi, warna biji kakao berubah dari slaty menuju violet, kemudian berubah jadi coklat. Maka biji kakao yang telah difermentasi dengan baik akan berubah
menunjukkan warna coklat muda, warnanya seperti terlihat di gambar. Sebagai contoh daripada gambar berikutnya, warna merah hitam. Gambar berikutnya adalah ini ya, macam-macam kakao yang terjadi pada waktu alkalisasi itulah. Teruskan. Inilah yang sebelah kiri, itu yang pertama kali alkalisasi. Kemudian A, B, C, D, E itu berubah terus, warnanya bisa berubah sampai berwarna hitam. Ini warna bubuk kakao dari proses alkalisasi yang bermacam-macam teknologinya. Bubuk kakao bisa berubah warnanya, mulai dari yang A, natural, B yang warnanya biasa yang kita minum, C berwarna merah, D berwarna gelap, dan E berwarna hitam. Ini adalah akibat dari proses alkalisasi daripada kakao yang terjadi ya. Ini keterangannya natural, biasa warna merah. Ini keterangan gambar tadi ya. Teruskan please. Perubahan warna selama fermentasi kakao ini sudah diketahui ya. Saya hanya memberikan secara singkat. Biji kakao yang masak sebenarnya akan berwarna slaty. Kemudian dalam fermentasi, sel di mana adanya polifenol akan pecah dan membentuk warna ungu. Jadi fermentasi sel yang mengandung polifenol pecah berwarna ungu, dan setelah warna ungu ini setelah fermentasi berubah terus sampai menjadi coklat. Ini bisa dilihat di gambar di bawah nanti. Dan fermentasi banyak ke beberapa literatur. Pembentukan warna dan flavor selama fermentasi ini kita akan bicarakan secara singkat karena sudah diketahui di kuliah biji kakao yang tidak kita ulang ya. Terus inilah warna ya, fully brown slaty mulai dari sebelah kanan, slaty yang berubah jadi fully purple, purple brown, jadi fully brown. Inilah perubahan biji kakao yang terjadi selama proses fermentasi. Teruskan. Ini adalah komposisi unfermented kakao, ini sudah banyak di literatur. Teruskan ya. Ini gambarnya, kalau unfermented ini slaty-nya 93% ya. Yang fully brown, kecil sekali, tidak ada berwarna fully brown ya. Ini unfermented kakao ya. Terus warna pada kakao pada gambar 90% warna tadi slaty, 7% warna purple. Warna purple dan fully brown 0%. Ini keterangan di gambar tadi. Biji slaty, biji kakao punya lebih dari 50% coating itu berwarna abu-abu green cukup kuat. Begitu kakao slaty tetap ada di biji unfermented setelah dikeringkan dan dijual. Ini penting ya, karena biji kakao Indonesia ini boleh dikata dari Indonesia Sulawesi itu biji unfermented yang langsung dikeringkan saja dan dijual sebagai unfermented kakao. Ini ya karena petani kakao di Sulawesi ini tidak mau memerlukan waktu fermentasi sehingga lebih baik dijual, dan tengkulak-tengkulak ini membelinya unfermented murah, dan siapa yang membelinya yaitu Amerika. Amerika negara yang paling besar yang membeli unfermented kakao. Dia paling suka unfermented kakao karena harganya murah, dan kalau dipres lemak kakaonya ini boleh dikata tidak terkontaminasi dengan alkali, dan lemak kakao adalah tidak mempunyai rasa kakao lemah dan sangat mahal harganya ya. Inilah yang terjadi dengan unfermented kakao ya. Dan di Indonesia ini unfermented kakao untuk pabrik kakao di Indonesia dipakai harus dicampur. Kalau tidak, unfermented kakao tidak mempunyai rasa kakao sama sekali ya. Dia hanya menghasilkan lemak kakao yang bagus titiknya. Nah, maka untuk memberikan rasa di Indonesia dicampur dengan biji kakao dari imported kakao dari Afrika dan negara lainnya. Teruskan. Ini adalah komposisinya ya. Dibandingkan unfermented. Teruskan ya.
putus ya. Apa Mbak Mane? Oh, ini tidak terlihat ya Pak? Macet? Apa yang macet Pak? Slide-nya terlihat? Iya. Oh iya Pak Purwo Santo. Apakah Monggo Pak Purwo. Kenapa ini ya? Yang gerakkan slide siapa Mbak? Oke. Saya. Oke. Ini tadi Pak Purwo tadi sampai mana? Dari sini. Sampai ini Pak Purwo? Gimana sekarang ya? Ini tadi. Sampai sini? Terakhir ini. Ya. Saya pencet allow ya. Iya. Yang ini tadi belum diberi penjelasan sepertinya. Join meetingnya Susanto Purwo ya. Ada gangguan Pak Purwo? Ya. Ada yang bisa dibantu Pak? Pak Purwo sebenarnya ada jaringannya muncul kok. Gimana sekarang ya? Terakhir slide ini Pak. Ya ini ya. Ini mau next atau? Ini nggak bisa keluar ini. Kamu bisa lihat slide-nya ya? Bisa terlihat. Gimana Bapak? Terlihat slide-nya. Slide-nya tampak kok. Patah ya, slide-nya patah. Tampak. Oh, di sana tidak terlihat ya Pak? Di punya Bapak nggak tampak? Ada gambarnya. Ini sudah bisa ya? Sampun. Ya. Monggo. Ya. Jadi perubahan warna pada waktu fermentasi itu ada perubahan warna, dilihat dari tabelnya itu, yaitu warnanya itu kalau fermentasi berjalan terus ya, ini ada keterangannya. Coba slide berikutnya. Ini gambar itu ya, slide-nya itu akan berubah ya. Ini gambar tadi, kalau dilihat gambarnya, maka slide bin berkurang dari kiri menuju kanan 85 0 sampai 6% pada hari kedua dan hari ketiga maka jadi 0 dari gambar. Fully purple beans menjadi 0 juga hari keempat sampai hari kelima. Pada hari ke-1, hari kedua tidak ada fully brown, tapi hari ketiga, keempat menjadi 65% pada akhirnya. Purple brown pada hari ke-1 akan naik 6,5, lalu kemudian menurun pada hari selanjutnya, hari ketiga, keempat, kelima menjadi purple. Ini keterangan ini adalah keterangan dari gambar tadi ya. Coba dibuka lagi gambar sebelumnya ini. Tadi adalah keterangan, jadi hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima,
Gambar-gambar slide itu nanti kalau saudara bisa perbesar, maka perubahan warna yang terjadi itulah pada fermentasi yang terjadi pada biji kakao mulai unfermented sampai fermented ya. Ini bisa dilihat nanti di gambarnya ya. Terus. Nah, pembentuk warna ini sudah diketahui semua. Ini hanya mengulang sekali. Termasuk dalam polifenol ada anthocyanidin, purple, katekin, dan proanthocyanidin. Ini perubahan warna ini sudah banyak diketahui oleh kalian semuanya. Ini hanya mengulang saja, yaitu perubahan terjadi enzimatis, non-enzimatis, polifenol pahit akan hilang, dan seterusnya. Saya kira ini sudah banyak disinggung di dalam kuliah kakao yang tidak kita akan singgung banyak. Ya, ini hanya sekedar referensi ya. Teruskan please. Ini adalah terusnya. Kakao merah hitam ini bisa merah jadi hitam, tambahan sedikit, itu alkalinya airnya 10-50. Ini bisa dibuat kakao menjadi merah, kakao jadi hitam, alkali yang dipakai itu NaOH, amonium hidroksida, suhunya adalah tekanan. Terus please. Sekarang flavor. Ini juga flavor di dalam biji kakao yang selama proses fermentasi sudah diketahui oleh kalian semuanya, yaitu taste dan aromanya. Flavor kakao itu mulai dari yang tidak mempunyai rasa, maka akan berubah. Taste-nya berubah, dan di mana rasa pahitnya, kalau unfermented itu ada pahit dan sepet, itu pada waktu fermentasi akan hilang sama sekali ya. Dan pada waktu setelah hilang itu nanti dialkalisasi akan tidak terasa sama sekali ya. Ini sudah banyak disinggung di biji kakao. Teruskan please. Aroma juga sama, selama yang terjadi aromanya berubah. Jadi pada waktu fermentasi, flavor dan aroma akan berubah. Ini sudah diketahui di biji kakao. Teruskan please. Ini adalah gambar yang menarik, yaitu pada waktu alkalisasi ini adalah gambar A. Ini adalah pada waktu biji itu natural ya, atau alkalisasi yang pertama kali itu, di mana keasamannya tinggi, kemudian astringentnya masih tinggi, pahit ya. Kemudian pada waktu alkalisasi makin lanjut, alkalisasi yang menjadi terus sampai bawah, sampai berwarna hitam, maka rasa-rasanya akan berubah menuju ke arah hitam. Hitam ini boleh dikata tidak ada keasaman sama sekali, aslinya tidak ada ya, dan rasanya hanya alkalis sebetulnya ya. Kalau kita lihat ke kiri, maka itu yang merah tua ini rasa kakaonya masih ada. Jadi pada waktu alkalisasi ini, kalau kita melihat rasanya, warnanya berubah. Mulai dari merah muda, merah tua, sampai coklat tua, sampai hitam. Warnanya berubah. Rasanya juga berubah. Rasanya, kalau kita melihat, kalau kita mau lihat rasa kakao yang diminum, yaitu yang B, itulah rasa kakao yang kakaonya itu, yang Van Houten dulu itu, rasa kakaonya itu tidak fully alkalized, tapi di tengahnya masih ada natural, campuran daripada natural sama alkalized kakao. Itulah yang membuat rasa kakao kalau diminum enak. Tapi makin menjadi merah, makin menjadi tua, rasa kakaonya yang asam itu akan berkurang sama sekali, sehingga rasa alkali lah. Dan warna ini dipentingkan bukan untuk diminum sebetulnya, tapi untuk dibikin biskuit atau dibikin untuk minuman instan, bukan diminum itu. Inilah pentingnya perubahan warna. Perubahan warna yang makin gelap rasanya kalau diminum,
rasa kakaonya akan hilang. Rasa kakaonya menjadi kuat. Itu hanya buat campuran biskuit. Seperti black kakao, itu kalau diminum, tidak enak sama sekali. Tapi black kakao ini untuk bikin Oreo biskuit. Ya. Warna kakao merah dibandingkan dengan kakao berwarna yang B. Kalau diminum, enak yang B. Warna merah ini boleh dikata untuk kakao yang bikin coklat dicampur dengan lain-lainnya sehingga memberikan warna merah. Teruskan please. Inilah tadi keterangannya, gambarnya. Terus rasa pahit ya sudah jelas disebabkan oleh metilsantin. Astringgensi itu adalah asam fenolat, flavanol ini astringgensi. Inilah yang menyebabkan rasa pahit dan astringgensi di dalam biji kakao yang fermentasinya terasa kurang. Dan ini akan dihilangkan dengan fermentasi yang baik dan roasting kakao yang baik. Teruskan, please. Nah, perubahan kimiawi proses alkalisasi ya. Jadi alkalisasi ini kalau biji perubahan pH-nya akan naik ya. Berubah makin tinggi akan terjadi lebih lanjut ya. Karena alkalisasi ini penambahan oksigen. Jadi dalam proses alkalisasi ini sudah melihat dalam tekniknya itu ada penambahan oksigen ya. Diperlukan untuk oksidasi flavanol akan dioksidasi. Perubahan suhu, makin tinggi suhunya diperlukan supaya perubahan warnanya akan berubah. Dan kalau terlalu tinggi, ini penting. Pada waktu orang membuat kakao merah, ini lain dengan membuat kakao hitam. Kakao merah ini, kalau suhunya terlalu tinggi, warna merahnya berubah, hilang warna merahnya. Maka untuk membuat kakao merah, akan diperlukan alkalisasi dengan suhu yang rendah, 90 derajat. Tetapi untuk berwarna coklat tua dan hitam, suhunya dinaikkan. Jadi pada waktu kita membuat kakao merah ini, tekniknya berubah, beda sekali ya. Tekanan juga penting. Tekanan berubah sehingga dengan tekanan yang tinggi, alkalisasi akan masuk. Waktu alkalisasi makin panjang, makin alkalisasi akan masuk. Jadi perubahan-perubahan ini terjadi dan tidak mungkin kita membuat satu macam kakao merah. Kita lakukan semua. Suhunya tinggi tidak mungkin. Maka untuk satu persatu diperlukan teknologi yang berbeda-beda. Hitam memerlukan alkali yang berbeda, suhu yang lebih tinggi. Merah suhu rendah. Kakao yang biasa, coklat tua, suhunya tinggi. Inilah penting pada waktu membuat kakao berwarna bermacam-macam itu. Maka pabrik kakao ini mempunyai spesial prosesnya dan peralatan yang khusus ya. Teruskan. Ini adalah terjadi secara teori apa yang terjadi dalam alkalisasi, yaitu absorpsinya ini secara teori, netralisasi, hidrolisa, tanin berubah, ester berubah. Ini adalah apa yang terjadi pada waktu alkalisasi. Teruskan, please. Ini lanjutan ya. Dan dikatakan ada reaksi Maillard. Sebetulnya Maillard ini terjadinya pada waktu roasting. Pada waktu alkalisasi ini adalah mulainya reaksi Maillard itu ya sebetulnya. Karena reaksi yang terjadi antara gula dan protein ini akan sempurna sekali. Menjadi dari alkalisasi, kemudian paling sempurna pada waktu roastingnya. Terus ini sekedar tambahan, yaitu polifenol ini penting. Jadi di dalam tes perubahan warna yang terjadi, perubahan rasa yang terjadi, ini akibat daripada polifenol di dalam biji kakao. Dan ini adalah sekedar literaturnya sudah diketahui berubah dalam biji kakao. Teruskan please. Teruskan ini polifenol macam-macamnya. Ini flavanol dalam kakao sudah diketahui macamnya flavanol yang ada di dalam kakao. Terus please. Dan ini adalah dalam biji frastro, katekinnya banyak dan sebagainya, ini ada sudah banyak disinggung dalam biji kakao.
Ini pentingnya. Jadi pada waktu proses alkalisasi inilah yang terjadi. Polifenol berkurang. 60% dari kadar polifenol berubah. Oksidasi dari polifenol polimerisasi. Epikatekin berkurang. 98%, katekin 8% berkurang. Banyak sekali. Metilsadin juga berkurang banyak. Dan teobromin akan berkurang. Ini yang terjadi pada waktu alkalisasi. Setelah dialkalisasi, sebelum dialkalisasi, maka polifenolnya ada dan sebagainya. Maka selanjutnya, pada waktu alkalisasi itulah reaksi terjadi pada polifenol dari alkali ini ya. Epikatekinnya, metilsadin, polifenolnya akan berkurang. Terus kembali. Nah, inilah yang terjadi pada waktu alkalisasi nip kakao. Sekarang kita meningkat pada alkalisasi masa kakao. Ini penting sekali ya. Jadi alkalisasi yang dilakukan di pabrik-pabrik kakao, ini boleh dikata memakai alkalisasi nip kakao dan masa kakao tidak dilakukan banyak karena sulit mengandung banyak minyak. Kek kakao banyak dilakukan. Jadi pada waktu proses kakao di pabrik-pabrik kakao di dunia ini, alkalisasi dilakukan pada nip kakao dan pada kek kakao. Pada masa kakao ini boleh dikata jarang dilakukan. Tapi sekedar untuk diketahui apa yang terjadi pada alkalisasi masa kakao, inilah yang kita akan bahas di sini ya. Suhu dipakai 115 derajat karena kalau kita mengalkalisasi, memberikan larutan alkali pada massa, ada air masuk ya, air bercampur dengan massa, tidak mungkin bercampur dengan baik ya. Maka suhunya 115, dan ini suatu contoh, yaitu proses batch alkali ditambahkan massa kakao dalam tangki, dipanaskan, diaduk selama 8 jam. Jadi ini sudah bisa lihat pH kakao dari 6,1 sampai 8,5 bisa dilakukan pada masa kakao. Tapi kadar airnya boleh dikata airnya itu rendah ya. Maksimum 4,4 pound dalam 100 pound. Rendah sekali ya. Tidak mungkin airnya terlalu banyak pada waktu alkalisasi masa kakao. Teruskan please. Ini batch ya. Continue. Ya. Ini yaitu secara continue dengan flash ya. Oke. Pemanasan dan lapisan tipis ya, maka ini dilakukan, tapi ini jarang dilakukan ya. Teruskan please. Nah, ini yang banyak dilakukan. Alkalisasi kek kakao ya. Kek kakao yang dipres itu mengandung lemak 10-12%. Sebetulnya prosesnya sangat ekonomis. Jadi pada waktu kita ngepres biji kakao yang natural, non alkalis itu sangat ekonomis. Karena apa? Hasil kek yang dihasilkan natural, kek natural itu nanti bisa dialkalisasi, tetapi keuntungannya ini lemak kakaonya dihasilkan lebih baik daripada alkalisasi nip. Kalau kita alkalisasi nip, alkalisasi massa, maka alkali ini akan menghantam FFA dari lemak kakao, maka lemak kakaonya ini boleh dikata mempunyai rasa bau alkali ya. Tapi kalau natural kakao dipres saja, dipisahkan cake dengan butternya. Butternya itu boleh dikata mempunyai rasa yang original, tidak terkandung alkali, dan cake-nya natural. Nah, cake natural itulah yang akan dialkalisasi. Ini banyak dilakukan di Amerika, karena mereka banyak sekali mengimport biji Sulawesi unfermented. Karena dia lakukan biji kakao unfermented ini dipres, lemak kakao dijual tinggi, maka kek kakao inilah yang akan diproses. Nanti akan sudah bisa melihat, dilakukan juga di Sulawesi, di pabrik Mars, dan juga di pabrik-pabrik lain. Dan ini boleh dikata pabrik di Amerika lebih menyukai alkalisasi kek kakao dibandingkan nip kakao. Karena Amerika ini kalau import nip, dia impor biji kakao lebih mahal dibandingkan import nip yang tidak
fermented ya. Teruskan please. Nah, teruskan please. Ini paten alkalisasi. Ini yang tadi sebetulnya sebelum ini. Teruskan please. Inilah. Sekarang kita mulai tadi diterangkan secara teori ya. Sekarang kita mulai teknik alkalisasi yang ini penting yang di dalam pabrik ya. Yang pertama kali yaitu alkalisasi dalam drum. Ini series pertama kali pada waktu saya masuk pertama kali sebelum saya dikirim ke Van Houten, yaitu alkalisasi dalam drum. Nip kakao, alkalisasi memakai nip. Nip kakao dicampur, masukkan dalam drum, campurkan larutan alkali, kita memakai sodium bikarbonat pada waktu itu. Jadi ini dicampur, kemudian setelah dicampur keluar, langsung kita sangrai. Inilah pertama kali yang dilakukan di Indonesia dan juga di dunia lainnya, yaitu tanpa adanya tekanan, tanpa adanya pemanasan, di alkali biasa dicampur sama larutan bikarbonat ya. Terus kan di Garut ya, pertama kali kita lakukan di Garut pada tahun 50-an, ini nip kakao dan sodium bikarbonat dalam roaster. Ini saya belum masuk ya. Ini dulu di Garut ini pemiliknya orang Belanda yang dia melakukan alkalisasi di Garut, yang Garut ini dibeli oleh Ceres, kemudian Ceres membuat pabrik di Bandung ya. Ini memakai sodium. Pertama kali alkalisasi dilakukan pakai sodium bikarbonat ya. Terus kan. Dan kemudian roasternya yang dipakai yaitu Helen de Lely. Ini adalah roaster lama sekali, yaitu roaster yang kuno sekali, yaitu roaster ini masih dipakai sampai sekarang untuk mengsangrai biji kakao, nip kakao secara sederhana ya. Dan roaster-roaster yang sekarang pun prinsipnya mirip dengan roaster dari Helen de Lely ya. Terus kemudian perubahan pada waktu alkalisasi ini sekarang, kemudian alkalisatornya dirubah dengan mesin buller. Mesin buller ini dari Swiss ya. Maka di dalam mesin ini karena bisa dilakukan pemanasan, tekanan uapnya bisa dirubah-rubah, bisa dilakukan vakum ya. Kemudian aliran udara bisa dimasukkan juga mana yang lebih cerah, karena bisa di dalam alkalisator atau roaster dari buller ini bisa dilakukan bermacam-macam. Teruskan please. Inilah yang dari tengah, yang di tengah inilah alkalisator. Sebelum di bawah adalah sangrainya. Alkalisator ini berupa drum. Di dalam drum itu kita bisa lakukan bermacam-macam. Mulai alkali ditambahkan, tekanan dirubah, suhu dirubah, semua bisa dilakukan di alkalisator. Jadi kita bisa melakukan semuanya di alkalisator sebelum disangrai. Bisa 1 jam, 2 jam, sampai 5 jam ya. Teruskan please. Kemudian alkalisator ini diletakkan di atas mesin sangrai. Di dalam alkalisator ini, putaran nip diatur, pemanasan uap, tekanan, dan vakum dalam alkalisator ini bisa dilakukan bermacam-macam. Mulai dari pemanasan, merubah tekanan, juga bisa divakum. Kita bisa lakukan di alkalisatornya. Teruskan. Inilah gambar alkalisator dari buller sama Bart hampir sama. Ini mesinnya, alkalisatornya. Teruskan. Buller hampir sama dengan Bart ya. Oh, ada oksigen di dalam campuran di dalam oksigen bisa masukkan. Teruskan please. Alkalisator. Kemudian, kalau kita melihat alkalisasi buller dan Bart ini, kalau kita membuat warna yang gelap, maka diperlukan kadar air yang tinggi sekali.
Maka itu kalau kita masukkan di dalam alkalisasi bulat, air yang banyak sekali, 35-40%, ini wah susah sekali. Karena airnya itu nanti bagaimana pengeringannya? Vakum, dipanasin, susah sekali. Jadi, maka untuk pengeringannya ini di dalam alkalisator tidak mungkin. Bisa dialkalisasi, kita pernah coba di dalam bulan, kemudian kita keluarkan, teruskan berisnya. Kemudian pre-dryer. Jadi setelah dialkalisasi dengan air yang tinggi ini dikeluarkan, kemudian dikeringkan di dalam bel yang panjang, pelan-pelan supaya kering. Jadi alkalisator yang begitu 35 pada air tidak hanya untuk alkalisasi, kemudian dikeluarkan, dikeringkan di dalam bel. Tidak mungkin dikeringkan di alkalisator. Setelah dari bel inilah, maka biji kakao nya cukup kering, 15% seperti biasa, bisa disangrai. Terus kan, ini pre-dryer ya. Kemudian alkalisasi, ini penting. Kita lakukan tadi di dalam drum. Di negeri Belanda, di satu pabrik ya, yang besar, saya tidak sebutkan namanya, mereka alkalisasinya dalam belt. Ya. Jadi setelah dialkalisasi, di mixer, maka hasilnya itu lem yang basah, itu langsung dimasukkan dalam belt, tidak dalam alkalisator. Jadi tidak dilakukan tekanan, tapi dalam belt yang panjang sekali. Mulai pemanasannya pelan-pelan sampai tinggi, dikeringkan di dalam bel yang panjangnya cukup panjang ya, sampai 50 meter ya. Sehingga oksidasi pemanasannya pelan-pelan peresap di kakao. Ini sampai sekarang masih dilakukan untuk membuat kakao yang terkenal ya di negeri Belanda ya. Teruskan. Ini tadi alkalisasi. Sekarang alkalisasi tadi kita sebutkan pada masa kakao. Ini pentingnya. Pertama kali Carle Montanari, ini perusahaan Italia, dia membuat alkalisasi dalam masa. Masa ini dialkalisasi. Ceres pernah mempunyainya, kemudian tidak dipakai lagi, diciptakan karena pencampurannya air dimasukkan bercampur massa, sulit sekali nanti pencampurannya, sehingga warnanya hanya satu warna, yaitu coklat ya. Terus ini sekarang mesin kakao massa dengan bukan Carle Montanari, Martin Noveras, ini dari Spanyol, dia alkalisasi massa juga, tapi dengan mesin yang sama sebetulnya, yaitu dicampur, bisa mengadakan tekanan, vakum, dan sebagainya. Teruskan please. Dalam alkalisasi massa dipakai alkali kadar air yang rendah ya. Masih dipakai film, cooker, penguapan airnya berjalan lebih tinggi, alkali dapat dilakukan tabel di sebelah, masa kakao tidak menghasilkan kakao warna merah. Jadi sekarang kalau alkalisasi airnya dicampurkan dalam masa kakao susah. Maka pakai lapisan tipis di mana alkalisasinya itu dimasukkan di dalam lapisan yang tipis dan dikeringkan masanya. Teruskan please. Ini alkalisasi massa ya, airnya masih sedikit, tadi dikatakan tadi, ulangan tadi, masa kakao, teruskan please. Ini yang penting. Sekarang alkalisasi cake kakao banyak dilakukan di Amerika. Lemak kakao ini tadi sudah kita ulang lagi, lemak kakaonya inilah yang bagus, lemak kakao natural, maka cake-nya dipisah. Dan cake inilah yang akan dirubah warnanya. Cake warna merah sulit dihasilkan. Nah ini penting ya. Pada waktu alkalisasi kita lakukan pada cake kakao. Cake kakao ini boleh dikata untuk membuat
kakao yang berwarna hitam kebanyakan. Hitam dan juga warna kakao yang biasa, tapi tidak bisa membuat warna merah. Karena pada waktu begitu cake dialkalisasi, air masuk dalam cake itu, airnya masih diuapkan. Ini yang sulit ya. Teruskan please. Ini alatnya, cake kakao. Ini alatnya ini penting sekali, di mana ada vakumnya. Ini dilakukan di Sulawesi, ya, di Mars. Ya. Jadi cake kakao dialkalisasi. Ya. Teruskan please. Oke, alatnya Letterford di Sulawesi dipakai sangrai bubuk kakao yang agak kasar. Oke, kakao ini berjalan lama sekali, mulai 50. Sampai sekarang masih dipakai di Mars dan perusahaan lain-lainnya. Teruskan please. Nah, ini cake kakao ini alkalisasinya bagaimana ya? Dengan amonium bikarbonat, kalium karbonat, dan juga besi oksida dan besi. Zaman dulu membuat kakao hitam ini, mereka memakai larutan besi oksida. Sekarang tidak boleh lagi, maka dihilangkan dengan tidak memakai itu, pakai amonium bikarbonat, kalium karbonat lebih tinggi, maka akan dibikin hitamnya. Contoh berikutnya, cake kakao gelap, ya. Kadar airnya ini kalium karbonat ya, amonium bikarbonat. Terus kembali. Reaktor dipakai, tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, temperatur selalu ditahan, temperatur keluarnya. Jadi boleh dikata prosesnya berjalan 17 menit. Ya. Terus beli. Inilah Letterford ya. Tadi sama ya. Ini lebih modern lagi. Terus kembali. Nah, kemudian dari reaktor ini ya, masuk dalam fluid bed dryer. Fluid bed dryer ini seperti kita sudah tahu. Jadi cake yang basah ini masuk ya, pengeringannya dilakukan dalam fluid bed dryer, suhunya makin tinggi dan keluar bubuk hopper dan dipakai. Ini penting ya pada waktu alkalisasi cake ini boleh dikata keras ya. Maka waktu dialkalisasi ini masuknya alkalisasi sampai ke dalam dan cake ini bermacam-macam ya. Ukurannya berbeda-beda, sulit sekali. Ada yang bubuk, ada yang itu. Maka alkalisasi dari cake kakao ini boleh dikata tidak mungkin dihasilkan warna yang sama. Maka setelah alkalisasi, hasilnya mereka mengadakan mixer. Jadi hasil alkalisasi itu berupa powdernya itu boleh dikata dicampur lagi supaya warnanya sama. Jadi diperlukan pencampuran. Setelah roasting, dibikin powder, warna powder berubah-ubah, maka powder dicampur lagi supaya warnanya sama. Teruskan please. Kemudian warna itu ditentukan oleh nilai L, A, dan B ini sudah diketahui oleh kalian semua, yaitu L memakai ukuran terangnya, A dan B warna hijau, B kuning-kuningan. Teruskan nih. Padatan warna intrinsiknya, LAB underlap ini sudah jelas dengan hasilnya dibaca dalam spektrofotometer. Teruskan please. Ini nilai-nilainya. Kalau L, nilai warna kakao hitam ini, L-nya, LAB-nya adalah L2,64, A-nya 1,1, tapi warna merah, L-nya makin tinggi. Jadi L yang rendah, itu boleh dikata warnanya lebih tua. Merah, teruskan please. Dan ini ada bermacam-macam ya. Nilai LAB ini boleh dikata natural, paling tinggi natural L-nya, makin hitam, terus nilai A-nya makin rendah. Ya. Inilah gambaran daripada nilai L, A, dan B daripada bubuk kakao yang diperiksa. Teruskan please.
kesimpulannya, air cleanser alat yang penting pembuatan bubuk kakao, karena kemudian air cleanser boleh kita membuat bermacam-macam warna. Sekian presentasi saya beri kesempatan untuk bertanya ya. Saya kira akan banyak. Terima kasih Pak Purwo. Jadi menarik ini ya. Jadi apa yang dikerjakan di industri ya. Ya. Silahkan kita punya banyak waktu untuk diskusi. Silahkan dari saya dari tiga dulu saja. Ini ada Mas Tribowo, ini alumni kita juga tampaknya. Monggo, siapapun. Halo. Saya bisa didengar suaranya? Terdengar, Pak. Oke, monggo. Saya pancing dulu. Jadi Pak Purwo, ini yang kebanyakan di tempat kita ini kan non-fermented biji kakaonya ya, yang mayoritas. Padahal sebetulnya yang akan lebih bagus akan dihasilkan taste ataupun aroma itu yang fermented. Nah, gimana Bapak? Ini apakah sejauh mana sih peningkatan taste ataupun aroma dari biji kakao unfermented yang dialkalisasi, Bapak? Ya, pengalaman Bapak ini kan tentunya kan banyak. Ya, kalau kita melihat ya, unfermented kakao tok ya, ini tidak mempunyai rasa dan warnanya berbeda slaty ya. Kalau dialkalisasi pun tidak akan menolong banyak ya. Rasanya juga akan hambar ya. Rasa alkalinya. Maka hanya dites ya Pak ya. Ya, memang kalau kita tengok memang efek alkalisasi tidak memberikan pengaruh yang nyata ke prekursor rasa. Betul. Tapi hanya ada rasa pahit tampaknya Bapak. Apanya Pak? Alkalisasi ini tampaknya tadi disampaikan bahwa mereduksi secara nyata itu di bitter taste. Bitter taste, ya, betul. Ya, makanya itu padahal kalau biji kakao yang non fermentasi dibandingkan yang fermentasi, bitter taste-nya kan lebih pahit yang non fermentasi, itu, Pak. Betul. Ya. Gitu. Ya, memang kalau kita alkalisasi non fermented ya, bitter taste-nya akan berkurang, betul ya. Tapi kemudian astringency-nya itu masih tetap ada. Iya, pasti. Iya, betul. Ini menarik ini nanti kalau ada teman yang mau penelitian misalkan yang kita tahu bahwa di fermented itu kan prekursor aroma itu disiapkan. Nah, gimana kalau Anda melakukan yang non fermented ini dialkalisasi nanti sekaligus memperbaiki aroma, ada suatu upaya begitu kan? Memang. Ya. Di Amerika itu ada juga paten ya. Patennya mereka itu sulit ya karena non fermented ini malah diasemkan ya katanya dalam paten US paten ya. Ini dalam paten dari paten di atas yang saya berikan itu ada mungkin ya. Jadi itu diasemkan kemudian tahapnya bermacam-macam ya. Dirubah rasanya dirubah. Itu ada dalam paten ada. Gini Bapak, setahu saya itu kalau kan di dalam biji kakao itu tadi ada katekin dan kawan-kawan itu ada ya. Betul. Jadi ini perlu Anda ketahui untuk teman-teman yang lain bahwa dia itu menjadi berkurang rasa pahitnya. Jadi rasa pahit itu salah satunya juga dari katekin selain theobromin dan metil apa tadi lupa saya. Itu keberadaan
katekin dan kawan-kawan itu pada pH tinggi itu menjadi tidak stabil. Ini salah satunya di situ. Sehingga dia berubah strukturnya sehingga rasa pahitnya berkurang. Nah, mohon maaf, saya tidak mempelajari paham betul di biji kakao. Saya lebih banyak fokusnya ke teh, Pak Purwo. Monggo, itu ada pertanyaan tadi satu. Izin bertanya Pak Purwo, apakah dengan proses alkalisasi ini bubuk kakao yang dihasilkan aman dikonsumsi? Wow, pastilah. Di dunia industri lebih banyak digunakan kakao merah atau kakao hitam. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi amankah? Aman ya. Ya, aman. Karena tentunya harus food grade ya. Kita konsepnya harus begitu mestinya. Di dunia lebih banyak kakao merah atau kakao hitam, Bapak? Kakao hitam lebih banyak ya dipakai ya. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan buku Pak Purwo tentang teknologi produksi coklat? Ini dari Mas Iman S itu dari mana, Ji? Ini bukunya ini ya. Oh iya. Ya. Enggak. Ini bisa jadi tadi dijawab aman ya. Ya. Aman karena mesti harus food grade itu alkalinya. Kemudian tadi dijawab juga lebih banyak yang hitam. Ya. Kalau beli di mana Bapak itu bukunya, Pak? Kalau beli di Food Review. Oh, di Food Review. Ya, oh, kerjasama dengan Food Review toh? Food Review ya, Food Review ya. Alamatnya. Oke. Ya. Ada lagi, monggo. Bapak, mohon maaf, ini saya kan kalau kita lihat teorinya itu alkali yang bisa digunakan macam-macam. Sodium, kalium, bikarbonat ataupun asamnya atau apa kok asamnya. Jadi bisa sodium bikarbonat, kalium bikarbonat ataupun sodium kalium karbonat. Ya. Kan ada juga bisa begitu. Nah, yang paling banyak di pabrik apa, Pak? Yang potasium karbonat. Oh, potasium karbonat. Ya. Ya, itu kelarutannya tinggi ya. Ya. Kelarutannya sangat tinggi. Tidak perlu dicuci ya, Pak ya, habis itu. Habis alkalisasi tidak perlu dicuci. Tidak langsung ya. Jadi tidak perlu ada netralisasi, tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Jadi mungkin barangkali itu yang. Jadi tentunya kalau Anda lihat ya pH-nya diseduh agak tinggi itu. Bagaimana residunya masih lumayan tinggi. Ya. Bapak, ini kalau selama Bapak di industri itu yang jadi kalau di Indonesia kan setahu saya masih bentuk NIP ya Pak ya? NIP ya betul. Ya, sebetulnya kalau di NIP itu NIP utuh atau NIP yang dicacah? Jadi biji itu jadi pecahan biji. Pecahan. Ya, jadi dipecah ya, dipecah ya. Dipecah. Broken NIP gitu ya. Broken NIP. Ya, broken NIP. Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat tujuannya adalah kalau alkalisasi, nah ini ada kelemahannya sebetulnya kalau kita lihat tadi penjelasan Bapak, yang mendingan yang kalau saya pribadi dulu, nggak tahu mungkin dasar pertimbangannya Bapak. Kenapa yang di Indonesia mereka lebih suka yang pakai NIP, tidak seperti hanya di Amerika. Mereka kan lebih ke arah cake-nya ya. Iya betul. Ini barangkali Bapak pertimbangan Indonesia apa Pak? Ya, pertama yaitu diingatkan sekalian, mohon maaf sekalian untuk yang hadir silakan ngisi presensi. Monggo Bapak, silakan. Ya. Alatnya lebih mudah ya kalau Oh, iya. kakao lebih mudah, pengeringannya mudah ya. Pakai drum, pakai itu ya. Kalau cake itu boleh dikata sulit sekali ya karena memakai vakum dan lain-lainnya ya. Oh. Alatnya juga mungkin lebih complicated ya. Ya.
Oh, jadi alasan kepraktisan aja ya Pak ya? Lalu kalau membuat kakao berwarna merah segala itu lebih mudah dengan. Oh iya, mudah mengaturnya ya. Ya tentu apa namanya, kalau dalam bentuk bubuk ini tentunya bisa potensi untuk terjadi apa penyumbatan pada saat pengeluaran itu betul tinggi. Ya. Oke. Tapi kalau nilai jualnya kan Pak, apa nih? Lemak kakaonya kan tadi dikatakan masih premium ya. Jadi mungkin kalau yang pakai cake itu tentu kan dia dipres dulu, hanya disangrai, dipres, keluarkan minyaknya, baru cake-nya nanti yang dialkalisasi sendiri. Ya, itu yang untuk alkalisasi yang cake ya. Cake ya. Nah, Bapak, nilai jual lemaknya itu antara yang mengalami alkalisasi dan tidak itu di pasar Indonesia gimana, Bapak? Atau beda peruntukannya atau beda harga? Kalau Indonesia tidak menjual lemak kakao yang natural ya. Oh gitu, ya. Barangkali ini ya, kalau saya boleh ngomong, Pak Sandi Pro itu banyak kenal mengenai alkalisasi. Barangkali Pak Sandi. Monggo Mas Sandi. Ya. Monggo. Ini pengalaman, nggak apa-apa, ini kita sharing pengalaman dunia praktisi juga kok. Ya. Monggo Mas. Pertanyaannya bagaimana, Pak atau Pak? Tadi kan begini, jadi kalau native ya, lemak kakao itu dengan lemak kakao yang telah mengalami alkalisasi ini di pasaran itu, satu dilihat dari penggunaannya, yang kedua dari harga jualnya gimana Bapak? Perso. Oh, jadi tentang harganya ya. Ya. Ya, kalau harga barangkali Papa bisa jawab ya, Pak ya. Karena saya sih ke arah teknisnya dan produksinya. Saya pengalamannya itu juga di pabrik Mars. Kita juga pakai dua tipe ya, yang natural sama lemak kakao yang dari alkalized. Itu juga ada satu teknik lagi yang barangkali itu Papa saya juga bisa touch dengan subjeknya, itu tentang deodorization lemak kakao. Itu tergantung produknya. Karena kalau produknya itu perlu cuma lemaknya saja, tapi tidak diinginkan aroma-aroma yang dihasilkan setelah lemak kakaonya itu diambil dari powder atau nib yang dialkalize, itu deodorisasi atau deodorized cocoa butter. Membikin butternya itu sangat rasanya itu tidak ada rasanya belas. Tapi kita perlu lemak kakao itu buat dalam resep-resep kami yang kita tidak perlu aroma-aroma yang alkali itu, tapi kita perlu propertiesnya buat membuat produk tertentu. Titik lelehnya itu ya mungkin ya. Betul, karena flavor profile-nya lemak kakao itu juga sangat mengaruh dengan final produknya coklat. Jadi, misalnya itu coklatnya itu kita itu mau meningkatkan rasa sesuatu, tapi ada lemak kakao ini yang ada rasa misalnya alkali yang kita inginkan, itu bisa berlawanan. Jadi salah satu yang satu step yang biasanya itu dilaksanakan di usaha-usaha itu juga ada satu step deodorization kakaonya juga. Tapi balik dengan topiknya Papa saya tadi itu ke arah alkalization, itu yang tadi di touch itu juga sangat benar ya, artinya itu dilaksanakan di pabrik-pabrik karena salah satu itu bagaimana caranya itu merubah warna dan rasa, bisa merubah bahan baku yang murah buat dipakai buat
coklat yang istilahnya atau produknya itu yang bisa ya ada rasanya coklatnya lah, lumayan lah dengan bahan baku yang murah. Jadi unfermented cocoa itu salah satu produk yang Papa tadi bilang juga sangat diperlukan di industri coklat karena price-nya itu sangat rendah dibandingkan fermented cocoa, tapi juga diperlukan buat blending. Nah, berarti kan yang unfermented itu lebih cocok diambilkan untuk cocoa butternya ya Pak ya? Ya tergantung ya, tergantung pakainya buat apa. Karena juga kadang-kadang dipakai buat filler juga, jadi dipakai buat coklat juga. Tapi butternya itu tidak dipisah, jadi dipakai buat salah satu misalnya itu ya random persentase misalnya 60% fermented cocoa, 10% unfermented. Itu tergantung dengan kalkulasi price-nya akan dijual juga. Karena kalau 100% fermented cocoa itu sangat enak juga, tapi juga sangat mahal biasanya. Oke. Iya, paham ya. Kalau dari Bapak, ini mohon yang lain silakan. Pak Purwo, mohon izin. Ya. Apakah materi boleh di-share ke audiens? Bisa. Oke, nanti Mbak Manik tolong diunggah di chat sini aja nanti. Jadi ada pertanyaan tadi, apakah saya dapat memperoleh materinya? Boleh. Ini Mbak Tri Nurhayati. Oke, monggo. Nanti akan diunggah di chat ya. Ada lagi silakan pertanyaan. Monggo. Ada dari Gresik. Izin bertanya Bapak. Monggo, silakan. Saya Ahadina, salah satu mahasiswi ITB UGM. Mungkin ini agak out of the topic ya Pak ya. Saya ingin bertanya, di dunia industri, apakah sudah pernah ini Pak, Kakak menggunakan kakao non fermentasi yang terkenal flavornya kurang, tapi diperbaiki dengan perendaman asam? Terima kasih Bapak. Jadi ada upaya modifikasi kualitas khususnya aroma dengan perendaman asam dari unfermented cocoa bean. Apakah sudah digunakan oleh industri? Pertanyaan gitu ya Mbak ya? Iya Bapak Leres. Iya. Kalau di Indonesia boleh dikata tidak ada yang melakukan non-fermented yang diasamkan seperti dalam US paten ya. Nah, mungkin di luar negeri masih dalam bentuk paten ya. Mungkin ada usaha-usaha, tapi kalau kita melihat ke depannya ya, non-fermented ini boleh dikata ke depannya, boleh dikata dengan perkembangan industri kakao di Indonesia yang makin maju ya, kemungkinan besar ya, memang ada usaha untuk memfermentasi yang non-fermented ya. Dan kami di kampus sedang ongoing, Pak. Ya. Dan saya rasa untuk mengadakan penelitian atau membuat industri kakao yang dari non-fermented ke arah diasamkan dan sebagainya sesuai dengan paten, itu boleh dikata akan jarang ya. Karena non-fermented akan berkurang ke depannya menurut saya ya. Hanya dalam bentuk paten mungkin itu. Ya, jadi kan kami mestinya secara teknologi itu bisa. Jadi dari yang sudah unfermented kita modifikasi menjadi difermentasi kembali lah sebetulnya. Ya, refermented betul. Bukan refermented, Pak. Kalau refermented berarti kan sudah difermentasi, ini dari unfermented kita fermentasi, tapi dalam menggunakan bahan baku bukan wet kakao bean tapi dried cocoa bean. Ya. Intinya ini sudah berapa lama ini kita mencoba ke situ. Ya, artinya bagaimana upaya meningkatkan kualitas. Jadi kita bahan bakunya kan bisa rendah harganya. Cuman yang menjadi pertanyaan nanti apakah perlakuan itu secara signifikan dapat meningkatkan profil aromanya dengan cost yang minimalis. Ya, ini kan tantangan industri kan begitu. Ini tantangan kami di situ.
Kalau secara teknologi bisa, pasti bisa. Tapi apakah itu ekonomis? Nanti dulu, ini perkara berbeda. Ya, perkara berbeda itu, Bapak. Ada lagi ini, Mbak Mane sambil bisa ngunggah enggak? Materi. Oke, Pak, ini sedang diunggah. Oke, terima kasih. Ayo, monggo ini Mas Tri bawa ke Jogja aja yuk. Ini saya kenal kok ini. Halo. Siapa lagi, monggo? Pak, ini di Indonesia ini kan kapasitas industri dan kapasitas kebun ini kan masih timpang. Tampaknya gitu ya. Jadi besar kapasitas pabriknya kayaknya ya. Iya, betul. Ya, saya melihat begitu karena UGM itu kan punya pabrik juga, Pak, di Batang. Udah perso. Saya pada saat ke sana, aduh, kamu pabriknya kok besar sekali, saya begitu. Saya ini pasti ini kamu nggak dapat raw material karena kalah dengan perusahaan yang sudah punya kontrak jangka panjang ini. Jadi ngolahnya tidak bisa tiap hari kan sayang. Ya. Monggo ini materi sudah diunggah. Silahkan bagi yang memerlukan. Kalau Mas Andi, apa di belakang kan ada toko roti. Gimana pangsa atau penggunaan cocoa powder ataupun cocoa butter pada industri roti bagaimana, Bapak? Kita pakai dua-duanya ya. Satu itu coklat secara filler, tapi kalau misalnya lihat dari cocoa powder, kita juga pakai sementara kebanyakan itu yang lightly alkalized, jadi nggak yang hitam. Kita bikin buat biskuit atau yang kita misalnya itu ke arah Oreo cookies gitu ya. Jadi kita betul ya. Gitu. Atau apa namanya? Kue kukus yang warnanya hitam tuh apa lah namanya, saya nggak ngerti. Ya, betul. Black Forest. Ya, betul. Tapi kan ada satu pertanyaan tuh Pak yang tentang bakery itu. Penting itu kita harus hati-hati dengan pH-nya. Karena kita tahu sendiri dengan pH-nya yang cocoa powder yang hitam yang tadi tinggi ya. Bapak Susanto Purwo yang tadi presentasikan itu pH-nya tinggi. Begitu yang kalau natural atau lightly alkalized pH-nya masih sekitar 5,5 ya. Jadi 7,8 kayaknya itu. Ya, jadi dengan itu juga akan mengaruh dengan perkembangannya juga adonan. Dengan pas membuat adonannya dan lain-lain. Jadi harus hati-hati aja lihat itu. Tapi kalau biasanya itu tidak pengaruh dengan pH, itu biasanya itu buat cookies, berapa yang tidak perlu mengembang, itu oke. Jadi kita biasanya itu pakai alkalized powder ke arah cookies ringan atau apa ringan ya. Ya, tapi kalau tentang cake atau roti manis itu biasanya kita ke arah lightly alkalized atau natural cocoa powder ya. Oke. Ya, ini gini Bapak, untuk Pak Santo ataupun Mas Andi, ini kan barangkali di antara adik-adik mahasiswa ini ada yang upaya mengembangkan usaha. Kan anak-anak muda itu sudah mulai berkreasi, Pak. Apa Mbak Manik mau tanya? Ji, Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang lewat tadi ya, sudah. Oh, monggo apa gimana? Ini Mbak Naina Retna. Gimana? Apakah ada gambaran paket teknologi tepat guna terkait alkalisasi yang bisa diterapkan di kelompok tani perkebunan kakao, terutama di Sulawesi, terkait keterbatasan alat dan sumber daya di sana? Ya, monggo Bapak, Pak. Untuk petani kecil sih, Pak. Ya, untuk apa petani kecil itu istilahnya apa istilahnya? Ya, petani kecil yang memang seharusnya itu petani itu yang menikmati. Bisa melakukan, akhirnya bisa menikmati nilai tambahnya.
Monggo Pak Purwo. Ya, saya kira untuk petani kecil ya, yang paling penting yaitu bagaimana dia bisa memfermentasi terlebih dulu dari biji kakaonya ya. Bukan dialkalisasi, tapi memfermentasi dengan baik biji kakao yang sudah masak ya. Mereka dengan cara masuk ke dalam drum untuk di fermented sehingga tersapailah biji fermented yang baik. Itu paling penting ya. Sehingga biji fermented yang paling baik itulah yang nanti setelah dikeringkan itu bisa dilakukan alkalisasi dengan baik ya. Dibandingkan dengan alkalisasi dari unfermented. Lebih baik dipusatkan ke arah bagaimana petani kecil ini bisa memfermentasi dengan cara sederhana dalam drum-drum ya. Oke. Itu. Pak Purwo, mungkin kan kalau di pabrik itu kan terkontrol untuk alkalisasi ya. Baik suhu, tekanan. Nah, ini barangkali saya menjembatani untuk yang petani kecil. Petani kecil seandainya gini, petani tadi kan sudah disarankan untuk fermentasi. Oke, petani kecil bisa fermentasi, aku ingin melanjutkan olah lagi. Ya kan gitu. Ya. Saya pengen alkalisasi. Nah, sebetulnya materi untuk alkalisasi kan di pasaran mudah. Seperti sodium bikarbonat ataupun kalium bikarbonat itu kan di pasar itu bisa mudah dibeli. Ya. Kemudian yang menjadi yang saya menyarankan saja untuk misalkan itu merebus biji kakao yang sudah difermentasi dalam larutan sodium bikarbonat ataupun potasium bikarbonat dengan misalkan panci stainless steel kan gitu. Kan gitu. Ini kan yang bisa dikerjakan. Gimana Bapak? Menarik sekali itu. Jadi pertama yaitu bahan alkalinya itu saya sarankan potasium karbonat ya. Oke, potasium itu berarti kalium karbonat ya. Ya, kalium karbonat itu lebih kalium baik. Karbonat ya. Gitu, yeah. Nah, itu kalau direndam sama air ya, itu tidak terlalu banyak airnya ya. Supaya kalau terlalu banyak nanti berupa bubur nanti ya. Jadi boleh dikata nanti reaksinya beda ya. Jadi kalau alkalisasi ini, kalau dalam bentuk di Indonesia mau kecil-kecilan, cukup seperlunya saja ya. Hanya waktunya saja dan kadar alkalinya itu harus cukup untuk memberikan pH yang ya. Jadi misalkan pH-nya sekitar pH 8 lah kan gitu ya. Konsentrasi sekian. 8 lah ya. Ya. 8 itu kan nanti masih light alkalisation ya. Ya, betul ya. Jadi warnanya masih kuning merah lah kan gitu. Ya, betul. Ya, itu bisa berarti Mbak yang tanya tadi artinya dari Mbak siapa tadi? Mbak Naina. Mbak Naina itu begitu. Jadi coba Anda merebus. Saya tidak paham konsentrasinya ya. Nanti Anda lihat catatan di materi dari Pak Purwo, pH berapa. Mengukur pH susah. Sekarang pH meter bisa beli online, murah. Gitu ya. Silakan beli online murah. Dibawa ke situ. Oke. Namanya itu kita kalau belajar, jadi belajar itu kan mesti tidak ada yang murah. Artinya kalau belajar sendiri pun kan ada trial and error kalau sendiri loh. Tapi jangan terlalu banyak trialnya, nanti errornya juga akan banyak. Jadi kita harus punya ilmu. Dan gitu. Artinya pH-nya harus sekian dari guideline itu direbus coba. Direbus dengan variasi waktu. Anda bisa mencoba waktu perebusan berapa lama, kemudian dikeringkan jadi kayak apa sih perubahan dalamnya kan begitu. Jadi saya masukkan aja tadi untuk yang dari UMKM atau petani itu. Tentu kalau kami yang di Jogja ya bisa mendampingi di lapangan kan begitu. Tapi Anda di Sulawesi jauh. Tapi bila mana Anda tertarik bisa ngajukan surat ke
teknologi pertanian nanti bisa dibantu bersama-sama di sini di lapangan. Terus terang saya majornya bukan kakao ya, saya hanya menganalogikan apa yang tadi sudah disampaikan. Monggo Mbak Mani, apa tadi? Ini ada pertanyaan dari Mbak Nur Indah Maitai Kasari dan Mas Dion pertama, agak mirip pertanyaannya. Atau Mas Dion mau open mic? Monggo, silakan. Atau saya bacakan saja ya, Ji. Ya, Mas Dion Pratama dari Gresik. Apakah alkalisasi di powder berbeda dengan di cake? Ya, Mbak. Ya. Bedanya bagaimana? Powder dan cake. Ya. Kemudian, apakah ada perusahaan yang alkalisasinya di powdernya, Pak? Ya, monggo. Kemudian, banyak juga. Itu dulu aja, Mbak Mani. Satu dulu. Monggo Pak Purwo. Ya, biasanya orang alkalisasi dalam bentuk cake ya, kalau mau enggak dalam biji ya. Dalam cake lebih gampang karena bentuknya masih partikelnya masih besar dan kompak ya. Kompak ya. Kalau powdernya halus sekali ya. Kalau di tapi bisa tuh Pak. Itu bisa kita jerat seperti membuat teh celup itu loh Pak. Kita kantongi itu. Iya. Tapi cuma ya di pertanyaan adalah kantongnya adalah harus tahan terhadap suasana basah. Gitu. Nah, monggo dilanjut Pak Purwo. Jadi kalau alkalisasi lebih mudah dalam bentuk cake yang digerus itu ya. Ya. Masih kasar-kasar gitu lebih gampang dialkalisasi dibandingkan alkalisasi cocoa powder ya. Karena nanti gumpalan-gumpalannya susah ya. Teknis ya, itu teknis ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi bisa ya Mbak ya, tadi Mas atau Mas tadi yang tanya? Ya Mbak Nur Diansyah dan Mas Dion Pratama. Oke, jadi prinsipnya bisa semua, tapi gampang yang bentuk gede, gampang nyaringnya kan gitu, nggak menyumbat. Ya. Satu lagi, apa lagi Mbak Mani? Kemudian, apakah benar di Eropa dan beberapa negara lain untuk jenis alkali dari natrium seperti NaOH dilarang? Kaitannya dengan kadar abu dari powder yang dihasilkan. Monggo Pak Purwo. Ya, tidak dilarang ya, hanya jumlahnya ya. Ada batasnya tertentu ya. NaOH tidak boleh terlalu banyak, ya. Itu cukup kuat alkalisasinya ya. Yang tidak boleh dipakai itu ferrioksida itu yang membuat kakao hitam itu. Oh ya. Ya kalau kepada Mas apa tadi? Mas Dion. Mas Dion kalau Anda lihat bahannya kan misalkan tadi kalium karbonat itu kan ada juga abunya. NaOH kan juga abu, nanti meninggalkan mineral bukan abu ya, meninggalkan mineral ya. Jadi dicek itu kan sifatnya bukan suatu mineral yang berbahaya. Cuman ada batasannya, kalau pakai kalium banyak tentunya akan sedikit pahit. Kalium itu kelemahannya baik tapi kelarutannya sangat tinggi. Gitu. Garam-garam kalium itu mesti larut dalam air, kalium natrium juga. Nah, natrium kalau tinggi ini orang-orang hipertensi yang teriak kan gitu. Kalau kalium, kalau K itu berefek ke salah satunya rasa pahit. Gitu. Tapi saya tidak memahami regulasi ya, Mas Hendra tadi, mohon maaf ya, saya tidak memahami. Itu pola pikir saja gitu. Nah, kemudian ada tambahan lagi Pak, pertanyaannya 3. Ya. Apakah dengan modifikasi pendahuluan seperti menggunakan gelombang ultrasonik untuk membuat cocoa powder menjadi lebih poros akan menurunkan tingkat sedimentasinya dan meningkatkan dispersibilitasnya? Nah, monggo Pak Purwo kalau perso ini jadi. Wah. Pakai ultrasonik Pak. Jadi intinya ditembak dulu. Nembaknya di mana Mbak? Pendahuluan, modifikasi pendahuluan. Ya di mana pendahuluan itu di bijinya ditembak dulu. Atau nggak mampu itu dugaan saya. Kalau hanya ultrasonik tidak akan mampu. Tidak akan mampu memecah komponen dalam. Ya. Mungkin Mas Dion boleh open mic. Halo, monggo Mas Dion. Dion.
Mas Dion Pratama. Dion Pratama. Mas Dion Pratama, monggo. Atau jaringan sudah. Untuk di powder, ya. Pak. Iya. Oke, monggo Mas. Mas Dion. Di powder. Monggo. Masih mute Anda. Tadi sudah sempat muncul suaranya. Ultrasonic di powder ini di chat room sepertinya Pak. Di powdernya menggunakan gelombang ultrasonic. Powdernya di sonikasi gitu. Iya, sepertinya seperti itu. Untuk meningkatkan. Powdernya di sonikasi nggak akan cukup dugaan saya. Energinya tidak akan besar. Oh, Anda melihat problema ini tampaknya gini Pak Purwo. Jadi sifat kelarutan cocoa powder itu barangkali masih kurang bagus. Ya mungkin ini karena lemaknya masih agak tinggi ini mestinya. Kemudian diupayakan dihantam dengan sonikasi. Nah, jadi Pak Purwo kan fokusnya bukan di situ ya Pak ya? Iya betul. Bahwa di raw material di sini gitu. Dugaan saya kan Anda cek dulu Mas, itu lemak itu yang mengakibatkan dia mudah atau tidak, itu kandungan lemak pada bubuk itu. Kalau relatif tinggi kan mesti kalau tanya juga susah ya Pak Purwo, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi pengepresan itu menjadi atau pengeluaran minyak itu menjadi kunci di dalam menentukan kelarutan. Jadi semakin rendah lemak yang tertinggal, mesti kelarutannya akan tinggi. Nah, Anda apakah sonikasi bisa memecah lemak lepas dari situ kan logikanya kan gitu. Biang keladinya kan itu. Nah, saya tidak tahu. Tapi tampaknya kalau hanya energi sonifikasi terlalu kecil itu. Itu opini saya loh, mohon maaf, saya tidak. Ya. Terima kasih Pak Supriyadi. Ini tadi yang Mbak Indah ini sudah terjawab belum ya untuk bakery tadi? Monggo Mbak Indah, ini ada pakarnya bakery ini, Mas Sandi. Tadi sudah ya, sepertinya ya. Sudah terjawab ya. Ada baik, gitu? Pak Brady, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya mau sedikit tanya pada Pak Purwo Susanto. Dengar ya Pak Brady ya? Yup, sip. Ya, ini Pak Purwo. Coklat itu kan dikenal juga sebagai sumber antioksidan. Karena kandungan katekin dan kawan-kawannya itu. Tetapi di dalam proses pengolahan, pada fermentasi, pada penyangrean, pada alkalisasi, senyawa-senyawa yang berperan sebagai antioksidan itu kan banyak yang hilang, yang rusak. Nah, kemudian muncul ada suatu gagasan. Bagaimana kalau menggunakan biji kakao yang non-fermented? Biji kakao yang non-fermented itu kandungan senyawa-senyawa yang berperan sebagai antioksidan itu kan relatif masih utuh ya paling banyak. Tetapi kalau tidak difermentasi, senyawa bakal flavor, terutama gula reduksi, asam amino itu kan tidak terbentuk. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengolah coklat itu dari biji kakao yang tidak difermentasi, tetapi nanti pada saat penyangrean itu kita tambahkan gula reduksi dan asam amino dari luar. Sehingga harapannya produk yang kita hasilkan itu betul-betul sebagai sumber antioksidan alami dan juga sekaligus bisa sebagai sumber cita rasa. Gimana kira-kira Pak Purwo Susanto? Iya, satu ide yang bagus sekali ya. Kalau kita menambahkan gula reduksi pada waktu sangrai ya, itu mungkin kesulitannya yaitu bagaimana mencampurkan gula reduksi itu
dengan unfermented kakao itu dengan sempurna ya. Itu tapi lebih mudah sebetulnya kalau biji unfermented kita ini taruhlah 60% sampai 70% unfermented dicampur dengan biji kakao yang fermented. Misalnya dari Ivory Coast atau dari Kamerun ya. Itu lebih mudah menghasilkan rasa kakao yang baik ya. Jadi unfermented kakao memang 30% biji fermented dicampur dengan unfermented, itu rasa fermentednya akan berkurang nih. Tapi mempunyai rasa kakao ya. Dan juga antioksidannya lebih tinggi dibanding kalau kita memakai biji 100% ya. Jadi menaikkan antioksidan dicampur saja dengan biji fermented ya, dan kadarnya itu pasti lebih tinggi karena unfermented itu antioksidan tinggi ya. Itu dan praktisnya lebih gampang ya. Itu Pak Purwo, pernah dicoba juga. Penyangreannya itu sudah dalam bentuk pasta, dalam bentuk mash. Jadi mencampurkannya gula reduksi dan asam amino itu lebih gampang. Dalam bentuk mash ya? Ya, dalam bentuk mash, bukan dalam bentuk reduksi dilarutkan di dalam air. Iya. Itu pernah dicoba juga, hasilnya juga lumayan. Yang mengherankan lagi, itu untuk mempertahankan senyawa antioksidan tadi, supaya tidak rusak. Itu kan biasanya kan oleh enzim polifenol oksidase. Dia gunakan untuk menonaktifkan enzim itu dengan microwave. Penyangreannya. Itu ternyata dengan microwave itu produk coklat akhirnya, komponen-komponen cita rasanya itu menyerupai dari biji kakao yang fermented. Jadi rupa-rupanya selama penyangrean selama pemanasan dengan microwave itu kan juga bisa terjadi hidrolisis. Jadi terbentuk senyawa-senyawa bakal flavor. Jadi gula dihidrolisis dari gula sederhana, protein dihidrolisis dari asam amino, sehingga kok kelihatannya hampir sama dengan yang terjadi pada waktu fermentasi. Itu saya juga heran. Loh, ini yang dari hasil yang dari microwave saja kok produknya bagus. Lah, saya penasaran kalau memang itu betul, itu mungkin bisa dilanjutkan. Kalau memang betul begitu ya, fermentasi itu mungkin bisa digantikan dengan pemanasan dengan microwave itu. Itu kadar air berapa Pak Pri? Kadar airnya itu biji kakao kering itu ya biasanya sekitar berapa 5-6% ya. 8%. Ya itu mungkin akan kalau itu bisa berarti mungkin bisa diantem dengan microwave pada saat kadar airnya relatif tinggi. Iya, itu kemarin divariasi juga kadar airnya. Karena peran microwave di situ itu nanti. Iya. Itu sudah dipublikasikan atau belum, Pak? Belum. Saya itu kan sebenarnya ingin mengkonfirmasi lagi, melakukan lagi. Apa betul dengan pemanasan microwave itu bisa menghidrolisis itu tadi sehingga menjadi senyawa-senyawa bakal flavor tadi seperti asam amino, peptida, gula reduksi apa sampai bisa di situ. Kalau teorinya kan bisa ya, karena itu ada air, ada panas, ada energi microwave itu. Yang perlu air agak tinggi Pak, microwave itu. Ya. Oke, gitu aja Pak berarti. Artinya kita sharing lah ya, banyak informasi yang di sini. Informasinya. Ini kebetulan ada dekan kita mau muncul, monggo, Bu Dekan. Ya kebetulan rawuh, tapi pas kebetulan mungkin juga ada, memang banyak kegiatan di kampus ini sedang. Ada lagi dari audiens yang lain?
Ya kebetulan Pak Purwo itu kan lama menggeluti dunia kakao. Ini praktis beliau paham di pabrik ya, terutama di situ. Jadi kalau praktisi di situ dia sangat paham sekali. Iya Pak, berarti saya ketika Pak Purwo menyampaikan alkalisasi ini, saya jadi ingat Pak Purwo. Saya pernah diwarisi itu handout atau apa ya namanya, hasil dari Pak Purwo mengikuti pelatihan tentang alkalisasi di Van Houten itu. Oh, itu dianu Pak Pri, dilintir ke Mas Bangun, Mas. Iya, tapi sayangnya handout-nya itu kan masih tulisan tangan. Oh. Dan bahasanya bahasa Belanda. Wah, apik. Saya hanya bisa melihat itu, Pak. Tidak bisa membaca. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ini budekan kita Pak Purwo. Ini betul Pak Purwo, pakarnya kakao. Lama sekali kita merusui beliau. Ya, terima kasih sekali Pak Purwo. Terima kasih kembali. Sharingnya, mohon maaf ini saya tidak on kamera. Sharingnya luar biasa dan mudah-mudahan tadi ada sinergi-sinergi ya dari temuan-temuan di akademisi kemudian bisa diterapkan di industri ya. Kita bangun kerjasama ya Pak Purwo ya. Ya betul. Saya kira ini memang harus ada partnership yang terus-menerus Pak Purwo. Kalau berkenan juga ini mungkin bisa dijadwalkan ya, artinya dalam kurikulum, dalam rencana pembelajaran kuliah semester itu sudah kita masukkan. Begitu berkenan tidak ya Pak Purwo? Jadi salah satu mata kuliah itu ada salah satu narasumber dari praktisi ya? Ya, dari praktisi, terutama untuk hasil-hasil perkebunan ya. Satu lagi Bu Dekan, ini ada putranya Mas Sandi. Ini beliau di bakery. Jadi artinya kan kita kan ada mata kuliah bakery juga. Ini jadi ada peluang. Monggo Mas Sandi nanti nanti saya mau diparingi kontaknya.